tugas aku cuma ngomel ya, cuman ngomel-ngomel aja. Jadi alhamdulillah saya punya tim yang bagus, punya tim yang udah solid. Jadi siap untuk training, siap untuk dia mempekerjakan semakin banyak orang lagi gitu. Karena satu warung ada beberapa chef, lumayan lah tiap kita buka tuh bisa 50-an orang yang bisa kerja di lapangan pekerjaan yang aku buat gitu. Jadi setidaknya aku punya follower bukan hanya sekedar penggemar, tapi insya Allah bisa kerja bareng sama aku juga. Nah, kamu tim yang monitor kayak Gun. Gak pernah komunikasi sama Billy. Tim yang monitor ngamatin doang atau turun langsung ke dapur, turun langsung Oh, melayani? kebetulan wilayah aku bukan dapur ya. Wilayah dapur itu wilayahnya Pink Abdi. Jadi wilayah aku adalah di branding dan social media. Jadi aku ke dapur cuma sesekali aja kalau aku pengen ngelayanin orang, pengen ngeracikin orang, atau aku pengen makan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk penyajian, untuk rasa, itu memang menjadi tugas King Abdi gitu. Karena dia yang punya tugas mendevelop rasa, membuat rasa itu nggak berubah gitu. Itu memang tugasnya dia. Oke, berapa sih emang harganya kalau makan di sini kan pasti? Makan di sini startnya 18.000, jadi nasi 250 gram, 2 kulit besar, tumis buncis, sambal, pilihannya mau apa, ada serundeng sama ebi. Gitu. Jadi 18.000 insya Allah udah bisa makan. Kalau misalnya mau tambah lauk, per lauknya sekitar 6 ribuan. Murah yang standar ya. Kayak gue, tapi pernah ngelayan customer langsung nggak sih? Oh aku tuh seringnya sebenarnya datangnya ke Jakbar ya, gitu kan, karena kan dekat sama aktivitas aku. Jadi aku kalau di Jakbar kadang aku suka ngegoreng kulit, melayani langsung, gitu kan. Boleh nggak lihat aktivitas kayak gimana kemarin? Aku boleh aja, tapi karena ini kan situasinya opening, karena aku takutnya pegawai aku ketemu aku masih starstruck, dia nggak pernah ngeliat bintang ya, takutnya nanti kerjaannya malah nggak benar. Nanti kita cari atur waktu lagi, karena yang namanya pegawai ngeliat majikannya bintang, kadang juga suka ada deg-degannya ya. Oke, thank you. Kak Igun sedikit dong soal Udah nggak, jadi cuman sekali itu doang sih aku nawarin, terus begitu Bang Bilinya nggak ada respon lagi. Jadi ya buat aku mungkin nggak jadi. tapi ngeliat Vika sendiri mungkin yang pasangannya diri kan boleh nih sekarang lihatnya seperti apa sih? Biasa aja, bukan pasangan gue, apain gue liatin. Gimana teman-teman? Circle. Sibuk, hidup gue udah sibuk ya, jadi gue nggak pernah ngeliatin pasangan orang, nggak peduli juga sama pasangan orang. Jadi ya senang setidaknya sebagai temen ngelihat pasangan punya keluarga baru, punya calon pendamping baru, lebih bahagia, lebih berkah, ya pasti senang lah. Pasti kan teman-teman udah pada nikah, pasti abang rencana ada itu. Teman-teman pada nikah tapi belum tentu bahagia ya. Iya. Gitu. Jadi aku juga nggak bisa meyakinkan dan memastikan teman-teman aku bahagia. Jadi buat aku mungkin akan menikah di saat aku bertemu dengan pasangan yang aku anggap bisa cocok banget. Karena kalau nggak cocok, ya aku nggak mau gitu. Karena buat aku, pertama karakter aku juga cukup unik. Jadi kalau misalnya aku dapat pasangan hanya sekedar buat ibadah, aku juga nggak mau. Mendingan aku cari cara ibadah yang lain gitu kan. Jadi ya begitu. Jadi aku pengen ngerasain bahagianya memiliki pendamping itu seperti apa. Baru aku mau menikah. Kalau dulu aku nggak pernah berdoa buat jodoh, karena aku nggak pernah merasa aku perlu jodoh gitu. Tapi nanti pas haji nggak tahu deh, nanti aku update ya doanya, kira-kira apa ya doanya gitu. Ya kalau cari sosok seperti apa, pasti saya 43 tahun ngelihat orang beraneka ragam ya, beraneka ragam karakter orang, bentuk badan, semua udah pernah aku lihat. Dan yang pastinya siapapun yang nantinya menjadi pendamping aku bukan hanya karena fisik udah paling pasti, tapi sosok yang bakal nemenin setiap hari itu konsepnya harus lebih beda ya. Kalau fisik itu bisa dirubah kan, yang jeleknya bisa jadi cakep gitu. Tapi kalau misalnya kita dapetin orang yang bisa ngeklik sama kita, bisa support, nggak annoying, nggak menghakimi, nggak
ganggu lah ya gitu ya. Gak ribet. Ya nggak ribet gitu. Pasti jadi bener-bener bisa jadi pasangan ya. Tapi Kak, kan kemarin sempat posting targetin nih ketika Luna Maya sebagai duta perempuan yang belum menikah, terus sekarang menikah gitu. Kayak gue sempat komen itu kan. Ya itu kan ketar-ketir mencari engagement ya. Sebenarnya nggak sih, aku orangnya juga bukan tipe orang yang latahan. Oh orang pengen ini, aku pengen, orang punya ini, aku punya, orang nikah, aku harus seperti nikah, nggak kayak gitu juga gitu. Karena dia semuanya itu kan udah digariskan, udah ditakdirkan. Jadi sebenarnya nggak perlu dicari juga, kalau waktunya udah tepat ya tepat aja sih. Tapi ada nggak sih perasaan itu, waduh namanya udah nikah nih, katanya tinggal Oki Lukman nih, kata kayak gitu. Oh ya itu kan part of postingan aja sih. Sekarang tapi jadi lebih prioritasin bisnis dulu, kerjaan dulu apa? Ya kalau buat aku prioritas sebenarnya apa yang aku jalani setiap hari jadi prioritas ya gitu. Karena kalau buat aku kalau nggak ada ngapain diada-adain gitu ya. Yang udah pasti-pasti aja, kapan harus target buka toko, besok ngapain lagi, besok di mana. Itu kan yang udah pasti. Kalau yang nggak ada ngapain dipikirin gitu kan. Jadi kalau suatu saat ada ya pasti ada. Berjalannya aja ya Bang ya. Iyalah. Kayak gue soal bisnis seperti apa sih nih buka cabang lagi yang ke. Ya kalau aku sih konsepnya insya Allah ini menjadi sebuah usaha yang bisa terus berkembang. Namanya dunia artisan kan mungkin ada saatnya, ada regenerasi, ada capeknya gitu. Tapi kalau namanya buka usaha kan nantinya mungkin bisa diteruskan, bisa semakin banyak, bisa lebih bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi ya selalu berusaha aja. Ini udah cabang yang keempat dan bakal ada cabang-cabang yang lain gitu kan. Jadi tempat usaha ini hasilnya bisa buat ibadah juga, bisa buat berbagi juga, bisa buat orang banyak juga gitu. Jadi ya syukuri aja. Tapi ini nyiapin bisnis tuh emang karena mau nyiapin masa tua yang udah deh nggak capek-capek lagi kayak sekarang kan capek banget. Ya iyalah kalau masa tua mau capek mau ngapain. Aku malah pengen nggak ngapa-ngapain di rumah, bisa di pulau, bisa di mana gitu kan. Nggak usah pusing uang masuk terus ya kan, mau beli apa aja bisa gitu kan, mau beli handphone bisa, beli kamera bisa gitu ya. Berarti ini nyiapin masa tua yang kamu idamkan gitu ya? Planning buat Aku sih nggak nyiapin, tapi aku yakin udah disiapin sama Allah ya. Jadi ya selalu berprasangka baik sama Allah, udah disiapin, dikasih jalan. Karena kalau ini bukan disiapin sama yang Maha Kuasa kan nggak mungkin bisa terjadi ya. Kak Igun, ini kan nanti pulang ibadah haji bakalan terbang nanti. Oh enggak lah, ini kan nama Mak Igun, ini nama Oki. Haji Igun Nggak ada urusannya. Semua hak merek dagang saya itu sudah dihakiin. Ya, jadi saya tuh nggak pernah punya usaha yang nggak ada izinnya. Jadi mau nama Ivan Gunawan aja udah saya hakiin. Mak Igun udah saya hakiin. Jadi buat saya nggak ada urusannya saya mau pulang haji jadi Haji Igun, nggak ada urusannya. Kalau misalnya nanti mau bikin usaha lagi ya bikin usaha lagi gitu. Tapi aku tuh nggak mau bikin segala sesuatu dari awalnya nggak rapi. Jadi memang semuanya harus rapi karena kita punya pengalaman nama itu bisa memberikan kesuksesan. Nggak ada lo telat, nggak ada ulangan ya. Minta sama yang lain. Nama itu bisa jadi kesuksesan, tapi juga bisa berakibat buruk juga buat kita sendiri gitu. Jadi makanya di saat kita mau mulai bisnis itu tim saya udah cari kualifikasinya. Nama itu mau dijadiin apa aja. Mau jadiin hotel kah, mau jadiin restoran kah, mau jadiin warung kah, mau jadiin minyak wangi kah, mau jadiin skincare kah, mau jadiin apapun. Jadi semua tuh udah harus ada izinnya gitu. Jadi apapun yang saya mau buat insya Allah ada izinnya. Kayak Igun, hari tua yang seperti apa sih dia idamkan? Hari tua yang nyantai, nggak diuber-uber media ya kan? Bisa hidup di mana aja, bisa terbang kapan aja, bisa ya pengennya gitu aja sih. Kalau aku bilang mau pindah ke Dubai, kata pengen. Insya Allah dalam waktu dekat, tungguin aja. Kayak gue dalam berbisnis kan pasti kan ada jatuh bangunnya, kamu harus bayar karyawan segala macam, itu sendiri kamu udah siapin belum sih resiko Kalau itu kan misalnya kayak gitu dalam kan. hidup itu kan pasti ada resiko ya. Iya. Kadang kalau misalnya kita nggak punya uang, kita harus tetap bayar gaji. Iya. Itu semua dijalanin aja. Karena kan orang lain juga kan nggak perlu tahu kita punya uang atau enggak. Yang penting orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa hidup sejahtera, bisa makmur. Gitu. Oh, berarti udah nanti ke Dubai juga setelah haji atau Udah gimana? tungguin aja ya. Apakah gua ke Dubai, apakah gua ke Tanjung Priok, ya, namanya Kristina,
gue kemana liatin aja Nah, ya. itu progres diet seperti apa sih? Diet ini udah beberapa hari belum nimbang ya, semoga ini kan dokter Cici disunter juga ya, semoga berat badan juga turun, tapi sekarang sih memang semakin padat, kayaknya memang enggak banget kayak diet kayak minggu kemarin, jadi pengen maintain aja gitu karena aku nggak mau takut kecapean, takut ngedrop juga karena di butik aku nih lagi kayak sakitnya gantian gitu, ada yang satu sakit, besok apa gitu, jadi aku pengen aku terus fit supaya beberapa hari lagi ke depan tuh aku benar-benar sehat. Karena pas kondisi haji kita nggak pernah tahu ya, ada orang dari Afrika, dari mana dengan background penyakitnya masing-masing kumpul jadi satu gitu. Jadi pengennya nanti berangkat dalam keadaan sehat. Udah ya bosan. Ada Bye. tips nggak